Shalom, selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dengan saya Jeffrey Apuy, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Pada hari ini, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran agama khusus untuk kelas 5. Hari ini kita sudah masuk di dalam pelajaran ke-6. Tema pelajaran hari ini adalah pengorbanan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab ia menjadi landasan pembahasan untuk pelajaran 6 tentang pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan membaca dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-56. Silakan siswa-siswi membuka Alkitabnya dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-56. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan apa yang menjadi kompetensi dasar dari pembelajaran kita. Yang pertama, menerima dan mensyukuri karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang kedua, membiasakan berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan yang ketiga, memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Dan yang keempat, mempraktikkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menyambut dengan rasa syukur karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yang kedua, siswa nanti dapat menunjukkan cara hidup orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, mengemukakan alasan Allah mau menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang keempat, siswa dapat menguraikan makna pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan siswa dapat memberikan contoh bentuk-bentuk tindakan berkorban bagi orang lain sebagai wujud mengikuti teladan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat sebuah gambar dengan judul pengorbanan Yesus di kayu salib. Fokus karakter yang ingin dicapai melalui pembelajaran ini untuk sikap spiritual, yaitu bersyukur. Untuk sikap sosial, siswa jujur, peduli, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Baiklah, kita segera masuk di dalam inti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba anak-anakku sekalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Menurut anak-anak, gambar apakah yang ada di depan ini? Gambar di depan ini adalah gambar yang menunjukkan suatu tempat atau satu situasi di mana tempat ini adalah tempat penghukuman bagi orang-orang berdosa. Di dalam Alkitab, tempat ini disebut dengan neraka. Semua orang yang berdosa akan dihukum dan dibuang ke dalam neraka api yang bernyala-nyala. Kalau kita berbicara tentang manusia yang berdosa, maka menurut Alkitab, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak berdosa. Mengapa demikian? Karena manusia itu mewarisi dosa warisan yang telah dilakukan oleh nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Jadi secara status kita adalah manusia berdosa, dan tidak ada seorang pun manusia yang terbebas dari statusnya
sebagai orang berdosa. Dan juga selain statusnya adalah orang berdosa, ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan manusia, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, maka dia adalah manusia yang berdosa bukan hanya secara status, tetapi perbuatan, sikap hidupnya juga adalah berdosa. Kalau demikian, di manakah tempat manusia yang berdosa itu? Maka tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan atau melepaskan dirinya dari penghukuman neraka. Lalu, bagaimana caranya supaya manusia itu dapat bebas dari dosanya dan dia tidak akan dihukum ke dalam neraka? Dapatkah manusia menyelamatkan dirinya sendiri dari dosanya? Dapatkah manusia membebaskan dirinya dari hukuman terhadap dosa-dosanya? Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melepaskan dirinya dengan usahanya sendiri untuk terbebas dari hukuman neraka. Karena tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Itulah sebabnya, karena Tuhan Allah begitu mengasihi manusia dan Dia tidak mau manusia itu akan dihukum ke dalam neraka oleh karena dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Tuhan Allah mengutus putranya, Yesus Kristus, datang ke dunia ini, lahir, mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Namun hukuman yang ditanggungkan kepada kita telah diambil alih oleh Tuhan Yesus untuk menggantikan kita orang yang berdosa, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Karena Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita semua. Dia mengorbankan dirinya dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan, dosanya diampuni, dan dia tidak akan dihukum di dalam neraka. Dia akan memperoleh hidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Oleh sebab itu, anak-anakku kasih, ada dua tujuan akhir dari hidup manusia di dunia ini. Kalau dia bukan ke neraka, dia akan ke sorga. Sekarang pilihan ada pada kita, pada anak-anakku semua. Kalau anak-anakku ingin hidup kekal di sorga, maka percayalah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Karena Yesus saja yang dapat membawa kita, melepaskan kita dari hukuman dosa neraka, dan membawa kita ke dalam kerajaannya di sorga. Baik, setelah anak-anakku menyimak penjelasan tadi, sekarang anak-anak akan dibagi di dalam beberapa kelompok. Dan setelah di dalam kelompok masing-masing nanti, maka kalian akan berdiskusi, bertukar pikiran, sehubungan dengan materi yang telah disampaikan hari ini. Di sini ada 4 pertanyaan untuk panduan diskusi anak-anak. Yang pertama yang akan kalian diskusikan adalah, apa alasan Allah mau menyelamatkan manusia berdosa melalui Yesus Kristus? Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia? Dan yang ketiga, apa makna pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi manusia? Dan yang keempat, daftarkan bentuk-bentuk tindakan berkorban bagi orang lain sebagai wujud mengikuti teladan Kristus. Ini yang akan anak-anakku diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Setelah anak-anak menyimak
pembelajaran hari ini dan telah mendiskusikannya bersama-sama dalam kelompok. Ada 3 pertanyaan refleksi bagi kita semua, bagi anak-anakku. Apakah selama ini anak-anakku sudah mengalami pengorbanan Yesus Kristus di dalam hidupnya? Sudahkah masing-masing diri meminta keselamatan kepada Yesus Kristus? Sudahkah masing-masing diri mempraktekkan sikap berkorban bagi orang lain? Mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita dapat menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama-sama, yaitu bahwa Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib, hanya untuk menebus dosa manusia. Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Karena Yesus sudah menebus dosa kita, kita harus hidup taat dan setia kepadanya dan tidak hidup dalam dosa lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita untuk mau berkorban bagi orang lain. Tes tertulis yang harus anak-anakku kerjakan, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab, dijelaskan. Yang pertama, sebutkan alasan Allah mau menyelamatkan manusia berdosa. Yang kedua, sebutkan 3 makna pengorbanan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh bentuk tindakan berkorban bagi orang lain. Adapun tugas atau pekerjaan rumah atau PR, anak-anakku akan membuat atau merancang sebuah gambar dengan judul pengorbanan Yesus Kristus. Ini anak-anakku dapat kerjakan dalam minggu ini sebelum pertemuan selanjutnya. Dan kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan minggu depan. Papa harap semua tugas PR ini sudah selesai dan dikumpulkan. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati untuk menebus semua dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat meneladani sikap pengorbanan Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kami setiap saat, sehingga kehidupan kami pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kiranya kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada minggu yang akan datang. Selamat siang, shalom.